Tidak mungkin GERD berubah jadi serangan jantung. Itu Oke. dua monster yang berbeda. Diketahui ternyata hormon estrogen lah yang membedakan kita dengan wanita. Kita nggak punya sih hormon estrogen, makanya kita bisa nangis ya. Cuma kadar itu kecil banget, makanya kita tidak bisa nangis setiap hari. Kan pankreas punya hati dan perasaan ya. Kita hajar terus 1000 gula berbulan-bulan bertahun-tahun, terus dia bilang, kamu gak sayang sama aku nyuruh aku kerja keras terus gitu. Aku cuek lah, bodo amat. Karena bener-bener olahraga itu kalau ada satu obat yang bisa menggantikan seluruh fungsi olahraga, obat ini akan jadi obat termahal di muka bumi dan obat terlaris. Sayangnya gak ada. Jadi kita tetap harus olahraga. Daging Talks to Learn. Sudah bersama dokter yang menginspirasi, Dokter Gia. Mas Atta, aku datang ke sini. Dokter, saya udah lama banget pengen nanya ini. Ya, Saya ini punya GERD. gitu. Apakah benar GERD ini bisa menyebabkan serangan jantung? Ada dua jawaban. Satu kata atau panjang kata. Yang satu kata dulu. Oke. Enggak. Enggak. Alhamdulillah ya Allah. Tidak mungkin GERD berubah jadi serangan jantung. Oke. Itu dua monster yang berbeda. Different ya. Different. Bermasalah, tapi dua monster yang berbeda. Oke. Itu jawaban satu. Enggak. Enggak. Tapi Oke, ada jawaban berparagraf per paragraf ini. Oke, jawaban panjangnya. Jawaban panjangnya. Oke. Ini aku harus ceritain. Berarti kita harus tahu dulu apa itu GERD, apa itu serangan jantung. Coba GERD dulu ya. Iya. GERD itu sebenarnya singkatan, Mas Atta. G, gastro. Itu bahasa gastro. latinnya lambung. Lambung. E, esophagus. Itu bahasa latinnya kerongkongan kita. Tempat jalurnya makanan di leher. R, reflux. Kembali, balik ke atas. Reflux. D, disease, penyakit. Penyakit di mana apapun isi lambung naik terus ke atas. Apa isi lambung? Ya ada asam lambung sama gas sama makanan. Kalau nggak ada makanan tapi tetap naik, apa tuh yang naik? Ya asam lambungnya naik. Dok, emang harusnya nggak naik? Tidak, karena lambung itu organ yang indah sekali. Lambung itu lucu. Mas Atta pasti nggak tahu kalau lambung itu punya dua pintu. Oke. Pintu atas, pintu bawah. Tengah-tengahnya itu kumpulan jaringan otot. Kalau kita masuk pintu atas, memastikan apapun yang kita masukkan tidak boleh lagi naik ke atas. Namanya LES, Lower Esophageal Sphincter. Nah yang bawah namanya otot, aku sebutnya pylorus. Pylorus. Dia memastikan apapun yang ada di lambung tercerna dengan baik dulu oleh asam dan otot untuk dicicil masuk ke usus kita 3 cc per menit. Cantik ya? Wow. Untuk diserap. Indah banget ya. Itu lambung. Ya ampun, indah banget. Kalau itu bekerja dengan semestinya, tidak akan ada GERD. Oke. Iya kan? Kita masukin makanan, masuk, dicerna dengan cukup 4 jam kemudian udah kosong lagi tuh lambungnya. Tercicil masuk ke dalam usus. Nggak mungkin balik. Loh dok, emang kenapa kalau ditakutin balik ke atas? Karena isi dari lambung kita itu asam. Asam itu ngancurin, pH-nya itu 1,5 Mas Atta. Oke. Itu asam banget. Cuka lebih asam daripada cuka. Lebih asam dari cuka. Iya, itu asam lambung kita. Tapi kok lambung kita santai, nampung zat seganas itu, penghancur segala, daging pun hancur di asamnya lambung gitu. Karena lambung punya lapisan pelindung namanya prostaglandin. Makanya dia dengan santainya meres-meres. Tapi lapisan prostaglandin itu tidak dimiliki oleh siapa? Esophagus, Mas Atta. Jadi apa yang terjadi kalau asamnya naik? Burning, kebakar, rasanya mual. Iya, Kayak gak karu-karuan. Gak karuan, bener. Pusing. sakit kepala, lambung sohib banget sama otak kan. Panasnya dahsyat, kayak rasanya kayak serangan jantung. Sih, makanya ngerasa kayak jantung jadi deg-degan. Burning, Berdebar-debar. kebakar, rasanya kayak kebakar, heartburn bahkan disebutnya gejala tuh. Padahal bukan. Ketahuan dari mana? Akhirnya diperiksain tangannya nggak sakit karena serangan jantung tuh beda. Terus si GERD ya. Kalau gitu apa dong yang menyebabkan lambung kita produksi gas sama asam berlebih kayak gitu? Biasanya yang datang ke aku cuma 3. Ada infeksi bakteri atau virus, demam berdarah atau apa tuh kan virus tuh. Itu virus. Makanya bikin mual. Tipes,
Itu kan bakteri. Oh, tipes dari situ juga. Iya. Oke. Itu infeksi bakteri sama virus. Kedua, Oke. Mas Atta, makanan yang mengiritasi, Makanan yang iritasi. pedes-pedes, asam-asam. Pedes-pedes, asam-asam. Nah, biniku denger ya. Iya. Aurel, Dokter pedes. dia bilang hati-hati sama pedes. Terus mie instan itu gasnya tinggi banget. mie instan. Iya, itu gasnya sodanya kan dahsyat ya. Pantas banyak yang kena penyakit ya kalau keseringan makan mie instan. Makanya karena kan gas sama asamnya berlebih. Nah sekarang kalau lambung kita, nah Mas Atta tahu nggak ukuran volume lambung kita sebenarnya? Itu botol mineral yang 600 cc, kebayang? Mm-mm. Kali 2, nah kira-kira segitu. Oke. Ukurannya kira-kira segitu. Jadi kita tahu, kalau kita tahu ukuran lambung kita kira-kira segitu, berarti kita tahu kapan harus berhenti. Bener gak? Oke, Kalau oke. kelebihan, wah dia teregang sedemikian rupa, nggak bisa napas juga, nggak bisa tarik napas dalam karena si Sesek. paru-paru nggak bisa berkembang sempurna karena ketekan dari bawah. Karena makanan-makanan Gitu. yang gak bener ini. Yang ketiga, tadi udah satu ya, satu kan infeksi bakteri sama virus, kedua makanan yang mengiritasi, yang ketiga overthinking, Stres. mengkhawatirkan sesuatu Stres. secara Ini berlebih. baru pertanyaan selanjutnya nih. GERD. Apakah stres bisa membuat penyakit GERD? Iya, GERD anxiety yang nomor 3. Itu ternyata bener ya. ada. Overthinking ini gitu. Bahaya ya orang punya overthinking ya. Asli, mengkhawatirkan sesuatu berlebih itu ngaruh banget. Gua ke- banget lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah. Overthinking dan iya. stres. Nah itu akhirnya banyak harus dikonsulkan ke psikiater juga. Oke. Iya, membantu sekali loh konsul ke psikiater itu. Nah, Oke. salah satu ucapan psikiater yang aku meresap banget, beliau bilang gini, ini konsulen aku juga. Beliau bilang, Gia tahu nggak manusia itu hidup di 3 dunia. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Masa lalu, masa sekarang. Oke? Oke. Kalau kamu kebanyakan tinggal di masa depan, nanti gimana ya? Tahun depan gimana ya? 5 tahun lagi gimana ya? Itu kamu anxiety yang muncul. Anxiety yang muncul. Oke, ini menarik. Oke. Tapi kalau kamu kelamaan tinggal di masa lalu, aduh dulu saya gitu, andai dulu saya sekolahnya bener, andai Penyesalan. itu kamu depresi namanya. Depresi. Masa depan anxiety, Masa lalu. depresi. Jadi gimana dong? Kita tarikin ke masa sekarang, Mas Atta. Nih, present moment ini loh. Apa yang bisa kita lakukan terbaik di detik ini? Wah, itu dia. Itu. Kunci kita biar gak banyak penyakit sebenarnya itu Iya, ya. tarik-tarikin. Tarik nafas dalam. Oh ya. This moment gitu, bisa pegang sensor kita dinyalain. Oh ya, this moment aku berhadapan sama Mas Atta, kita lagi ngobrol. Ada beberapa tim di sini yang luar biasa setupnya gitu. Ini present moment ini yang narik-narikin dari masa lalu sama masa depan gitu. Makanya banyak Itu membantu juga. banget. Bener-bener. Makanya Netralisir. banyak orang udah terkenal ataupun udah punya banyak duit, tapi stressfulnya tinggi karena selalu mikirin masa depan, Iya. masa lalu. Iya. Iya. Itu terjadi di seluruh strata sosial, Mas Atta. Jadi bukan karena orang itu dia punya duit apa nggak punya duit gitu ya. Betul. Nice. Jadi ternyata aku juga, kalau kita belajar, kalau aku baca Quran kadang-kadang aku mikir, ya ampun, ternyata kekayaan itu bukan penentu, tapi keberkahan dari Gusti Allah yang membuat kita rasa cukup itu. Allah, bersyukur ya. Iya kan? Kesyukuran itu yang penting ya. Iya, berkah rasa cukup itu ternyata kita harus Masya minta. Allah, merinding lagi aku. Ya Allah, Ya Allah, di berikan bulan aku, Ramadan ya Allah. iya, berikan aku rasa cukup atas segala karunia yang telah Engkau berikan. Karena rasa cukup itu ternyata berkah gitu. Berarti kita harus minta ya, kita harus doa gitu. Ini makin seru. Tapi kan karena kita ini sering ngerasa kayak, oh ini GERD, perut kita nggak enak. Akhirnya kita minumlah obat-obat kayak Iya. penetra lambung. Iya. Menurut dokter itu sebenarnya bener atau enggak? Yang dibeli di warung, dibeli di apotek gitu-gitu. Semua obat itu ada indikasi dan kontraindikasi. Makanya sebenarnya ya lebih baik pakai resep dokter. Karena kalau Oke. pakai resep dokter, diperiksa dulu bener enggak itu masalahnya lambung. Oh, jangan-jangan salah nih, Iya, salah obat ya. Iya, obatnya salah. Ada yang lambung terus nggak tahu nih gagal ginjal. Bisa kan gejalanya mirip. Aku harus periksa dulu keluhannya apa. Nanti aku periksa badannya apa yang aku temuin. Terus hasil labnya gimana? Kalau bener nggak ada infeksi, nggak ada apa, ya mungkin perlu obat penetralisir asam gitu. Cerita tentang penetralisir asam, Mas Atta. Menurut Mas Atta, apakah kita perlu asam lambung? Iya, sangat perlu kan. Asam lambung itu kan tadi aku bilang, kalau
Misalkan Mas Atta makan all you can eat ya. All you can eat. Oke. Apa tuh yang daging itu yang di slice kayak kebab gitu. Heeh, Daging heeh. itu kalau pas kita makan, apakah daging itu masih berbentuk seperti itu jalan-jalan di tubuh kita? Enggak, Enggak. bener. Dikunyah dulu. Dicerna sedemikian dulu. rupa, dipotong-potong kecil sampai bentuk molekul yang bisa Itu terserap di Oh my usus. God. Itu sama tubuh kita ya dipotongnya Iya, ya. siapa yang motong-motongin itu? Lambung. Lambung. Baik banget lambung ya. Pencernaan. Iya, enzim pencernaan asam, amilase, lipase, protease kalau dulu masih ingat biologi SMA ya. Itu semua motong-motongin makanan kita. Masuk ke usus, diserap molekul kecil-kecil ke dalam pembuluh darah kita. Itu indah banget. Makanya kita butuh asam. Terus kita hajar terus sama penetral asam dalam bentuk obat mah tadi. Oke. Lo kan jadi kurang dong Jadi kurang asamnya. asamnya. Jadi gak tercerna kan? Oh jadi malah nggak baik ya beli di warung nih asal Iya. ini mah lah apa mah. Iya, akhirnya nggak terserap ke usus, akhirnya pup, Oke. bisa diare, bisa malah konstipasi, kebuang gitu. Oke. Mm-mm. Jadi aku itu punya ini dok, punya namanya kalau lactose intolerance. Wow, dari kapan Dan ketahuannya? kayaknya aku dari kecil tuh jadi kalau aku minum susu misalnya diare ya. langsung diare. Mules ya. Mules. Jadi perutnya. aku tuh harus minum susu setelah makan nasi atau karbonya yang banyak. Ya, Dan itu juga susunya harus susu oat kalau bisa. kan kalau oat kan berarti dia plant based kan, tumbuhan, Plant-based. tidak mungkin laktos gitu. Iya, makanya kalau menurut dokter itu bisa sembuh atau enggak? Iya, itu given, itu kan genetik ya. Oke, jadi nggak bisa sembuh itu deh ya. Iya, ya udah. Berarti harus sering-sering makan. Atau dosisnya aja, jangan jumlah besar. Kalau jumlah Oke. kecil mah masih oke. Karena Laktos yang kopi terlalu- aja ke aku nggak langsung wah, gitu. aku nggak bisa kopi. Jadi kopi masuk tuh Mas langsung. Atta nggak bisa minum kopi. Iya, jadi aku kehilangan satu kenikmatan. Sepertiga kenikmatan di muka bumi. Aku bisa jadi aku paksa karena pengen ini kenikmatan orang-orang nih gue minum Dikit aja. Tapi dok itu deg-degan, pusing. Oh, gitu Deg-deg-deg. langsung Kayak orang, ya. ih gue kenapa nih? Oh. Tiba-tiba kayak mau serangan jantung gitu. Oke. Betul, memang kafein kan dia tuh cara kerjanya gitu ya, ningkatin nadi, detak jantung, terus itu bloker adenosin kan bikin kita rileks ya. Adenosinnya di blok ya pasti Iya. jittering gitu. Tapi kalau aku udah makan nasi atau makan kentang Adem, cukup banyak, kayak ngelapisin agak aja. adem dikit. Iya. Itu bener apa enggak dok sebenarnya? Iya kan, jadi nggak langsung keserap ke pembuluh darah, ketahan. Oke. Nah, tentang keserap langsung atau tidak, itu ada namanya indeks glikemik. Itu pada makanan-makanan, contoh ya, kurma yang buat kita buka puasa. Kurma 3 biji aja, yang gede-gede misalkan Oh, itu ya. bisa ngalasin. Sama gula langsung. Itu sama-sama 16 gram gulanya, tapi bedanya di ususnya si gula itu dilepas pelan-pelan karena di kurma itu seratnya tinggi gitu. Jadi slow release ke pembuluh darah. Beda sama kalau kita makan gula 16 gram Oke. langsung, itu seketika masuk ke dalam pembuluh darah, makanya gula darahnya naik. Berarti kalau ada yang bilang kalau kurma itu bisa menyebabkan diabetes tuh salah. Salah, berarti makanan lain bukan dari kurmanya karena dia Iya, dilepasnya pelan-pelan. Oke. Gitu di pencernaan kita ini. Walaupun kurma itu kan manis banget ya kalau kita makan kurma yang sukari ya kan, manis banget, enak. Sukari kan sugar ya, berarti gulanya. Iya. Cuma ya kalau cari yang penuh serat tuh banyak juga tuh. Ada kurma ajwa. Ajwa juga oke. Kurma nabi yang enak-enak banget. Sunnah lagi ya, Iya makan makanya. ganjil. Makanya. Iya. Jadi kurma itu kan kalau kita lihat ya orang katanya zaman dulu makan 3 butir ataupun makan 7 Iya. itu bisa kuat nggak makan siang. Iya makanya cukup banget, bener gitu. Iya. Gimana dokter melihat tentang serangan jantung? Aku ini orang yang paling takut serangan bener. jantung. Tadi kita baru bahas GERD ya. Oke. Berarti kita belum bahas monster satu lagi. Monster tuh ya. satu lagi ini kan nggak kenal umur kan. Nggak kenal umur. Jadi aku lihat teman-temanku ada umur 20-an, umur 30-an, umur 40-an, bahkan kalau yang udah tua pun bisa kena ya pasti banyak betul. yang cerita lah. Gimana kalau aku bilang serangan jantung itu tidak ditentukan hanya dari umur saja, tapi Oke. dari banyak faktor resiko. Jadi kita contreng-contrengnya kita checklist aja dari ini penting nih, guys, ya. sekian faktor resiko ini. Kalau kita punya ya 5 ke atas lah, kita adalah kandidat utama kena serangan jantung. Takut banget. Kalau enggak, kalau gitu Aku denger nanti disebutin aja nih apa Iya. dalam 9 itu aku udah ketakutan nih guys. Iya. Kalau enggak atau kita dengan sengaja
medical check up, terus kita eliminir satu persatu, ya kita kan berhasil. Berarti kita bukan kandidat utama kena serangan jantung. Dan kalau kita pertahankan seumur hidup kita akan bukan kandidat utama kena serangan jantung gitu. Apa aja tuh dokter? Yang pertama, Kandidat-kandidatnya ini. ini susah. Jadi ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Oke. Aku mulai dari yang tidak bisa dimodifikasi. Kita harus Oke. accept. Accept. Yang pertama, genetik. Genetik. Iya. Jadi serangan jantung Riwayat. bisa turun-turunan. Oke, aduh. tapi hanya memegang satu dari sekian kan. Oke. Ada nggak yang kakeknya serangan jantung, bapaknya serangan jantung, uaknya serangan jantung, tapi dianya enggak? Ya banyak. Banyak. Mm-mm. Oke. Tapi dia punya satu tuh faktor Oke, genetik. faktor genetik. Nggak bisa diganti. Kedua, jenis kelamin. Ya bisa sih diganti jenis kelamin, cuma kan aslinya makan kromosomnya tetap XY ya. Oke. Jenis kelamin juga lucu deh. Mas Ata tau gak jawaban dari kenapa laki-laki kena serangan jantung di usia produktif, kenapa perempuan setelah pensiun? Lucu ya. Oke. Di statistik itu menunjukkan bahwa laki-laki itu kenanya di pas usia produktif gitu. Jadi di umur-umur 20-30 banyak yang kena 40, gitu. 40-30 ya. Pada ibu-ibu, pada wanita over 55, Setelah 50 baru kena. 55, 60 gitu. Iya. Diketahui ternyata hormon estrogen lah Ah. yang membedakan kita dengan wanita. Kita nggak punya sih hormon estrogen, makanya kita bisa nangis ya. Cuma kadar itu kecil banget, makanya kita tidak bisa nangis setiap hari. Tidak mungkin kita bisa nangis setiap hari. Gak cengeng lah Nggak ya. bisa. Iya gak bisa Karena jadi cengeng gitu. Estrogen itu tuh kecil banget. Padahal estrogen itu pelindung pembuluh darah. Itu yang bikin penyumbatan itu hampir nggak ada pada ibu-ibu. Tapi setelah menopause, habis estrogennya, drop banget. Makanya dia jadi sama kayak kita gitu. Sangkain aku karena laki-laki di umur produktif kebanyakan mikir rumah tangga, anak, istri. Jadi Iya. stres kan. Oh itu juga faktor risiko berikutnya tuh. Oh itu ada nanti ya. Faktor risiko. Oke. Pada perempuan mungkin setelah usia pensiun pusing juga dia. Iya dia pusing. Oh suaminya udah pensiun. begini, mungkin pas awalnya suaminya nyembunyiin. Iya, itu udah jenis kelamin ya. Genetik, jenis kelamin, usia tuh naik seiring berjalannya waktu tuh naikin. Oh Gitu. Usia juga. Usia. Sama etnis yang kita nggak bisa ganti juga, yaitu kulit hitam lebih sering, negro. Cuma kan Oh gitu. iya warna kulit itu kan. Ras itu termasuk ya. Ya ras juga termasuk. Kita juga sama tuh. Kita tuh Asia juga tinggi juga gitu. Nah sisanya nih bisa dimodifikasi. Yang pertama tekanan darah tinggi. Ya udah kita jagain aja tekanan darah kita selalu di bawah 140/90. Oh tekanan darah tinggi ini Iya. salah satu penyebab Salah satu faktor resiko resiko. serangan jantung dan stroke, Oke. bukan cuma serangan jantung doang. Dan Gimana stroke. caranya kita biar darahnya nggak tinggi-tinggi nih? Very good question. Mas Ata penasaran nggak kenapa tekanan darah itu ada 2 angka? Oke. Kan kalau nadi cuma 1, 80 kali per menit. Kalau suhu 36 derajat Celcius, cuma 1 angka. Tapi tekanan darah ada 2 angka, 120/80, 140/90. Itu karena gerakan jantung ada 2, mompa lepas. Jadi angka yang atas itu Mas Ata, angka tekanan di pembuluh darah kita saat jantung sedang mompa. Angka yang bawah itu saat jantung sedang membuka. Jadi 120/80, 120/80 gitu. Jadi pas Mas Ata ntar ke rumah sakit, pas dicek tensi, wah ngerti, wah itu ternyata tekanan darahku ya. Oke. 120/80. Nah, apa yang bikin naik itu? Ada banyak ya. Kemarin aku di Mas Radit juga cerita tentang tekanan darah tuh, aku anggap, nah kita semua adalah darah ya. Kan tekanan darah. Pada ngerasa tertekan nggak? Enggak, karena nggak ada yang nyentuh kita. Oke. Tapi coba bayangkan dari pintu itu masuk semua karyawannya Mas Ata. Mulai kerasa nggak tekanannya? Penuhan nih. Wah, mulai kerasa kan tekanannya. Oh mau kajian nih. Mau Iya, THR-an nih pada bulan datang ini. kan. Makanya Oh itu naikin tekanan darah? iya kan kita darah, kita tertekan. Kok tertekan? Karena ini dinding ruangan ini adalah dinding pembuluh darah. Mas Ata langsung kebayang. Ya ampun, ternyata darah kita itu bergerak dan berada di ruang tertutup. Iya, darah kita itu hanya ada di pembuluh darah. Kalau keluar dari pembuluh darah namanya perdarahan. Keluar darah. Oh, darah. Harusnya dia selalu stay di dalam pembuluh darah kita. Ah iya sih. Nah kok bisa tekanan darahnya naik? Apa yang masuk? Nah ada kisah cinta antara air dan garam. Kalau garam, jadi gini, air akan pergi kemanapun garam berada. Contoh, itu Kali Ciliwung udah datar banget, tapi tetap aja ngalir ke laut karena di laut ada garam, asin.
Itu yang dilemparin sama pemerintah ke awan. Itu apa? Garam biar turun hujan buatan. Nah, kita juga sama. Kalau Mas Atta sama teman-teman semua di sini makannya asin-asin, terus gurih-gurih, terus pembuluh darah akan penuh sama garam. Air jadi nggak mau keluar, tekanan darahnya naik, nggak mau kebuang lewat pipis. Jadi Ma- asin-asin ini Iya. ningkatin tekanan darah ya. Sangat. Makanya nomor satu kalau tensinya mulai tinggi, si dokternya akan bilang, ayo kurangin asin-asin sebelum minum obat ya, gitu. Kurangin asin-asin. Iya, biar kebuang lewat pipis airnya, nggak ketahan di pembuluh darah, gitu. Itu tekanan darah. Terus apalagi yang bikin tekanan darah naik? Orang-orang yang tadi masuk karyawan Mas Atta tiba-tiba pada bawa koper masing-masing. Wah, mulai kan berasa. Cabut. Apa itu kopernya? Ya lemak, Lemak. kolesterol, apa itu masuk. Jadi tekanan tambah darah banyak naik. lagi. Iya. Habis itu lemak kan kotoran kan di dalam. Makanya, Aduh. itu masuk semua, tekanan darahnya naik. Jadi gimana cara kita nurunin tekanan darah? Ya kurangin garam, sama dinding pembuluh darahnya harus elastis. Satu-satunya cara adalah olahraga. Itu membuat elastisitas pembuluh darah. Olahraga ya, Iya. olahraga. Jangan males ya, adik-adik. Ini pada pencinta olahraga enggak? Nanti kita bahas olahraga. Di sini ada yang rajin, ada yang males. Gitu ya. Tuh udah 5 tuh faktor resiko. Oke. Faktor resiko berikutnya gula darah tinggi. Terus faktor resiko berikutnya kolesterol yang tinggi. Faktor resiko berikutnya mager, kurang gerak. Oh, mager ini bahaya juga ya? Iya, udah fix orang yang aktivitasnya rendah masuk itu faktor resiko serangan jantung. Mager, Hmm, tidur-tiduran mulu, Iya. rebahan. asli. Habis itu megang handphone, Udah lupa. hujat-hujat orang lain. Yang olahraga cuma otot jempol. Iya. Padahal otot kita sama ototnya Bang Aderai sama-sama 600-an otot. Beliau melatih semua ototnya. Ototnya. Kita cuma ngelatih 3 otot. Otot kunyah, otot lidah buat gibah, sama otot jempol. Sedih banget ya. Sedih. Terus tadi stres juga naikin hormon kortisol. Hormon kortisol ini mengecilkan pembuluh darah dan meningkatkan gula. Padahal kita nggak nyemil. Itu makanya bahayanya stres itu naikin hormon kortisol gitu. Oke. Terus ya itu kalau kita punya 5 ke atas dari 9 itu, wah kita jadi punya jadi kandidat utama kena serangan jantung. Karena definisi serangan jantung itu sebenarnya Mas Atta adalah penyumbatan di arteri koroner 100%. Jadi jantung gak kedapatan lagi nutrisi sama oksigen. Sakitnya itu kata pasienku kayak diinjek gajah. Aduh. Gak bisa ditunjuk di sini dok, nggak bisa kayak diinjek gajah. Aduh. Terus menjalar ke tangan kiri, Allah. nggak bisa diangkat, keringet dingin gede-gede segede-gede biji jagung. Nah kalau aku sebutin 2 tadi berarti teman-teman kalau hafalin aja, kalau ada 2 gejala ini jangan ragu, segera ke gawat darurat. Oh, pokoknya Udah kayak 2 ini aja. diinjek. Kayak nyeri dada yang nggak bisa ditunjuk dan menjalar ke tangan kiri atau ke rahang kiri plus keringet dingin. 2 itu aja. Sampai tangan gak bisa gerak. Sakit banget. Gak bisa digerakin. Aduh ya Allah. Langsung segera ke IGD. Nah, kalau dilakukan tindakan namanya PCI di bawah 90 menit, itu penyelamatan nyawa luar biasa. Dan PCI di cover BPJS sekarang. Baik nih loh dokternya dikasih tahu ya, PCI dapat BPJS guys. Iya, Cih. tapi walaupun Masya gratis Allah. pasti setuju bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya benar. Jadi guys istilahnya tadi aku ada perumpamaannya sama dokter pas ngobrol di bawah. Kadang kita punya mobil atau punya motor yang kita sayang. Ya mestinya dia itu isinya Pertamax. Tapi Iya. diisi Petralite. Pasti musiknya cepat rusak kan. Atau solar, Kadang- atau solar. Ataupun misalnya motor. Kita pasti pengen dia dikasih oli terbaik. Iya, betul. Gak mau kasih oli bekas kan. Oh. Gak mau. Tapi kadang-kadang kenapa motor atau mobil kita, Yang kita sayang, sayang. tapi tubuh kita kasih makanan yang membuat penyakit. Kita kasih racun. Asli, Kita kasih asli. makanan-makanan yang kotor. Jadi kadang-kadang kita lebih mencintai kendaraan kita dibanding diri kita sendiri. Padahal nilainya Padahal nilainya lebih guys, mahal. semahal-mahalnya saya pernah beli mobil, kalau jantung saya kena, gak ada harganya guys. Bener. Gak ada. Semahal-mahalnya kita beli sesuatu, Bener. kita dihilang nih satu-satu organ usus kayak ini, kayak Ginjal. hilang. Bener. Coba bener, ayo beli. Bener. Masya Allah ya. Berikan yang terbaik buat tubuh kita gitu. Apa sih yang terbaik? Yang dibutuhkan. Iya.
nutrisi itu kan hal-hal yang dibutuhkan. Kadang Kalau sesimpel air putih itu udah luar biasa ya. makanya Kadang minum makin mahal, aku maunya berasa, buah puasa pengen ini. sayang banget. Gimana kalau kita sekarang kalau mau sayang sama ginjal, setiap ke restoran kan pasti ditanya, abis kita pesan menu ya, minumnya apa? Kita rame-rame jawab, air putih. Air putih. Bukan karena mau irit, tapi kita ngirit ginjal kita tuh ginjal Es teh cinta. manis. Aduh Cinta. bayang. 2 gelas. Makanya. Gulanya yang banyak. Makanya. Aduh, penyebab penyakit jantung. Jadi kan masuk ke faktor resiko diabetes tadi gitu. Tapi tentang diabetes, Oke. Mas Ata pernah cek gula? Pernah. Nah angkanya bagus kan, normal. Sementara masih oke. Tapi nggak tahu katanya semakin umur bertambah kan katanya semakin bahaya. Enggak juga ya? Enggak, harusnya antara 80 sampai 120 lah itu Oke, normalnya. oke. Itu ada satuannya miligram per desiliter. Sekarang aku rubah Mas Ata, miligram jadi gram, desiliter jadi liter. Artinya dalam 1 liter darah Mas Ata hanya boleh ada gula 1 gram. Kita punya 5 liter darah, berarti hanya boleh ada gula 5 gram. Pertanyaannya berapa gram gula yang kita masukkan setiap harinya? Allah. Kasian banget ya tubuh kita kalau kita nggak tahu ini semua ya. Makasih loh dokter nih udah nyampein di Daging Talk nih, menurutku ini wah, Asli. dokter membuka banyak mata Iya. teman-teman yang nonton. Iya. Terus banyak Gen Z bilang, dok aku hajar terus badanku sama gula, kok gula darahku masih stabil. Aku tanya ke dia, siapa itu organ tubuh yang kerja keras? Dia bingung. Sebuah organ yang bentuknya mirip daun yang letaknya di bawah lambung kita, namanya pankreas. Aduh, Dia ngapain? Menghasilkan insulin. Setiap 1 gula masuk, dia menghasilkan 1 insulin. Kita masukin 1000 gula, dia masukin 1000 insulin. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Langsung nangkepin gula-gula berlebih itu, segera keluar dari pembuluh darah. Nah insulin tawarin ke siapa nomor 1 organ tubuh itu? Ke otot. Otot, kamu mau gak gula? Kata insulin. Kata otot, enggak, aku lagi rebahan, gak olahraga, lagi nonton drakor season 6 gitu. Misalkan. Jadi kan bingung si insulin. Oke. Aduh, ditolak sama otot. Oh, tawarin ke otak. Otak, kamu mau gak gula? Kata otak, enggak, aku lagi gak mikir. Insulin bingung. Duh, ditaruh di mana dong? Kan harus segera keluar dari pembuluh darah. Akhir sama insulin ditaruh di tempat yang gak ada kuotanya, yaitu di bawah kulit. Jadilah lemak. Oh itu asal mulanya. Makanya insulin itu disebut fat storing hormone. Hormon yang numpuk-numpukin lemak. Astagfirullahaladzim. Jadi lemak. Jadi selama pankreas kamu masih Astagfirullahaladzim. cinta sama kamu, masih mau produksi insulin yang cukup, kamu tidak akan kena diabetes. Kamu hanya akan menggemuk. Oke. Gitu. Tapi masalah kita nggak tahu kapan pankreas kita nyerah. Kan pankreas punya hati dan perasaan ya. Kita hajar terus 1000 gula berbulan-bulan bertahun-tahun, terus dia bilang, ini kamu nggak sayang sama aku nyuruh aku kerja keras terus gitu. Aku cuek lah, bodo amat. Akhirnya dia nggak mau produksi lagi insulin. Karena dia ada saatnya dia akan nyerah juga kan. Ya kalau kita juga sama kan, kita juga kan Ada saatnya kita capek. capek Iya, kan. betul, Ini betul. orang gitu loh. Gak ada sayang-sayangnya Nggak ada sama gua. Akhirnya- Orang udah kerja keras nih. Akhirnya Belum digaji lagi. Udah setahun. Maksudnya kan kalau digajinya dengan makanan sehat kan. Iya. Kita masukin sayur, buah tuh berarti ngegaji dia. iya. Dengan kita nggak pernah makan itu semua, Iya. dia nggak digaji nih kerja terus. Tapi disuruh kerja terus. Tapi kerja, itu perumpamaan Akhirnya yang dia bagus. gak mau produksi insulin. Akhirnya gula darahnya Nah, naik. jadilah penyakit. Dan akhirnya harus suntik insulin dari luar. Aduh. Beli tuh pen-pen insulin itu kan. Nah harganya berapa? Mahal kan. Ya di cover BPJS sih. Cuma kan kita gak pengen suntik-suntik tiap hari gitu. Suntik insulin dari luar. Biarin aja kita sayangin pankreas kita ini gitu. Ya aku gak akan bikin kamu kerja keras itu. Pankreasku terima Sebelah kiri, kasih sebelah sudah kiri. Iya, di bawah menjagaku. lambung, di bawah lambung. Mulai hari ini aku akan kurangin gorengan, Dan gula. mengurangi gula, Biar kamu es gak campur. Saya akan memperbanyak air putih untukmu. Apa bagusnya dia apa? Paling suka dia apa pankreas ini? makan makanan yang seratnya tinggi. Yang Contohnya sayur buah kan seratnya Sayur tinggi buah. tuh. Gado-gado misalnya gitu. Kan dia dilepasnya pelan-pelan tuh ke gado-gado pembuluh darah. boleh. Iya dong. Oh, gado-gado Kan bagus. sayur itu. Jadi dia Iya. kan dilepasnya pelan-pelan ke pembuluh darah. Jadi dia produksi insulin dia kan gak langsung oke. banyak. Dia produksinya satu gitu. Wah, ini makin keren ya. Nah, gimana Jadi kalau daging tok bener-bener daging tok. ini benar-benar daging nih, tentang daging semua nih. Daging semua dia otot. Ini deril daging nih. Deril daging. Tapi gimana kalau soal ini, Dok, olahraga? Oh, Kan olahraga ini kan ada yang bilang olahraga ini harus disempatkan. Nah, kadang-kadang untuk orang yang bekerja olahraga itu kan sempatnya ada yang dia kejepit di pagi, ada yang kebanyakan olahraganya di malam. ya. Menurut dokter tuh gimana?
Itu pertanyaan pasienku sampai udah hafal banget. Dan kan pertanyaan gini, "Dok, lebih baik mana? Olahraga pagi atau olahraga sore?" Kalau aku jawab pagi, aku kerja, Dok. Kalau aku jawab sore, aku udah capek, Dok. Ya sama tuh. Atau malam-malam deh, Berarti Dok. kan alasannya kan. Aku ini olahraganya selalu malam masalahnya, Dok. Tuh, gak apa-apa. Jadi kalau nggak kita, apa-apa. aku bilang ya, Mas Atta, gimana kalau aku bilang, olahraga yang terbaik adalah olahraga yang dilakukan. Titik. Karena olahraga itu menurut aku ya oleh masyarakat Indonesia terlalu dikerdilkan fungsinya hanya untuk nurunin berat badan. Padahal fungsi olahraga itu ada puluhan, Mas Atta. Puluhan Puluhan fungsinya ya. fungsi olahraga. Ayo kita kembali ke lapangan padel dan kembali ke lapangan bola ya teman-teman. Dan penuhkan gym. Let's go. Burn kalori. Bakar kalori. Karena benar-benar olahraga itu kalau ada satu obat yang bisa menggantikan seluruh fungsi olahraga, obat ini akan jadi obat termahal di muka bumi dan obat terlaris. Sayangnya nggak ada. Jadi kita tetap harus olahraga. Itu Gitu. bold quote loh guys ya. Iya, asli. Kalau ada satu obat yang bisa bisa menggantikan seluruh fungsi olahraga, itu akan jadi obat termahal di muka bumi tapi obat terlaris. Sayangnya nggak jadi ada. olahraga ini adalah obat termahal yang pernah diciptakan di dunia. Iya. Dan orang-orang memperlakukan olahraga seperti hanya untuk menurunkan berat badan, kan jomplang. Jadi kalau ngerasa udah kurus gue nggak perlu olahraga. Salah kan berarti? Itulah kenapa di kantorku aku siapin base, siapin gym. Ada. Tapi Gitu. yang nge-gym dari misalnya 99 orang 3. Itu masih persentase yang bagus. Aku kasih lagi persentase yang menyedihkan buat Mas Atta. Ada lagi. Ada. Dari 100% penduduk Indonesia, Oke. 280 juta. Berapa persen yang terdaftar di pusat-pusat kebugaran kayak gym-gym di luar sana itu? Oke, berapa ada? Tebakan Mas Atta, kalau tadi kan 3% ya. 3 dari 3%. 99 ya. Itu 3%. 100% lah, 3%. Berarti 3%. Oke. Indonesia 0,2%. 0,2%. Itu baru gym kan? Kalau sama main bola, Bukan, tenis itu yang apa? terdaftar di gym, bukan rutin ke gym, terdaftar Terdaftar di gym. Kalau dibanding yang kayak main Kecil bola, banget ya. badminton gitu boleh kan? Misalnya dia nggak mau nge-gym. Boleh. Tapi itu pun masih kecil. Masih kecil. Masih Oh my kecil. God. Makanya 0,2%. Itu kan Makanya di sedih ya. Indonesia penyakit banyak banget ya. Iya, karena kita mager, kan negara Indonesia udah dinobatkan jadi negara paling santai di muka bumi. Dan negara paling Iya. males jalan katanya. Iya, jumlah langkahnya Paling sedikit. dikit, cuma 3.500 per day. Karena kita baru jalan dikit aja capek. Makanya aku lihat Panas ke dikit capek. ke Maret itu 200 meter naik motor gitu. Makanya orang Eropa itu guys ya, kalau di sana kita ke Eropa, coba deh orang Indonesia kalau jalan-jalan ke Eropa atau Korea, pasti ngerasanya gini, aduh gue kayak habis digebukin. Asli. Karena di sana itu memang kita kebanyakan jalan. Dan kayak biasa kan. Kayak biasa nggak ada tuh kita ke mall bisa parkir depan turun, terus naik mobil lagi, terus naik Gojek, enggak. Kita jalan nih turun dari anggaplah di Singapura aja Orchard Road. Asli kan. Turun ujung di sana ke udah dari kan. ujung ke ujung lu jalan dah. Nyari tempat makan di mall sana jalan. Nyari ke sana jalan. Ke stasiun MRT berikutnya jalan. Ke stasiun MRT jalan. Heeh. Dari MRT keluar naik turunnya itu naik tangganya jauh banget juga lihat. Makanya kan Iya. dipaksa untuk menggerakkan seluruh otot yang dimiliki gitu. Iya. Nah, aku lihat kenapa sih masyarakat kita pada malas jalan. Aku tanya ke mereka, ya karena panas dok. Panas, apa benar. penyebab panasnya? Matahari. Akhirnya aku bikin sebuah gerakan Mas Atta. Aku bikin sebuah gerakan yang bikin gini. Aku siap habis sholat subuh, tidak tidur lagi. Aku jalan kaki, Keren. matahari terbit, aku foto, aku tulisin mengejar matahari. Keren banget lagi. Dan itu aku lakukan everyday Mas Atta. Akhirnya diikutin sama seluruh Indonesia. Keren. Kalau aku kan fotonya cuma kayak kompleks perumahan ya di Jaksel gitu. Lah mereka pantai Pangandaran mengejar mataharinya, perkebunan teh. Aduh, Keren. karena nggak ada matahari kan coba 3.500 langkahnya di pagi hari. Maka Bener. 24 jam berikutnya bisa lah 6.000, 7.000 dapet gitu. Karena memang harus diakui kenapa salah satunya alasan kita itu malas jalan. Satu tadi matahari, karena matahari itu kenapa? Satu, orang tuh di sini kalau hitam tuh kerasanya jelek. Gitu ya. Iya, karena gampang dibully kalau di Indonesia kalau hitam. Kalau di luar negeri kan Wow. orang hitam tuh ya ganteng dengan caranya Keren, masing-masing. ya. Kalau di sini orang takut. Orang malah di sana kan maunya tanning. Yo. Kalau kita kan maunya suntik putih. Makanya. Iya kan? Nah, kalau yang kedua yang aku lihat karena kulit kita ini kan di sini tuh lengket. Yo, Kalau di keringet, sana kan kita kering. Dry, Jadi dry, jalan keringet, tuh iya. walaupun capek tapi dry. ya. Kalau ya, karena keringet kita ini lengket, kita takut bau badan dong. Oh, iya. Terjadilah Paham. kemalasan ini juga dong. Paham. Iya ya makanya emang iklim kita kan humid ya, lembab gitu.
kelembaban itu di atas 65%, sedangkan di Eropa, belahan bumi utara kan di bawah 15%, dry banget gitu. Jadi kalau gitu kamu jalan-jalannya di mall aja. Iya, yang penting kan jalan, Jalan. dapetin lebih dari 3.500 langkah lah, jangan 3.500 banget. Udah gitu banyak yang nggak tahu ada organ tubuh yang sohibnya jantung kita. Sohib jantung. Nah, ini nih. Organ tubuh sohibnya jantung. Organ tubuh sohibnya jantung. Oke. Oke. Apakah Mas itu, Dok? bayangin, kalau air itu kan cairan ya. Mungkin nggak ada sebuah cairan yang bisa gerak sendiri ke atas? Nggak mungkin. Dia Nggak nggak bisa mungkin. ngelawan gravitasi. Iya, Darah sulit. kita apa? Cairan. Cairan. Mungkin nggak darah kita di kaki bisa naik ke atas sendiri? Nggak Sulit. mungkin. Sulit. Harus ada pompa, namanya jantung. Jadi jantung kita pompa, narik darah kita di kaki untuk naik ke atas. Oke? Oke. Nah sekarang ada yang ngebantuin kerjaan jantung kita. Dia dorong darah dari bawah ke atas, namanya betis. Jadi organ tubuh sohibnya jantung adalah betis kita ini, 2. Oh my god. Kayak Mas Atta mau nyiram tanaman. Kalau selangnya dijepit, airnya jadi kenceng kan? Betis ini, betis kaki. Adalah sohibnya Sohib jantung. jantung. Jadi jangan lupa aktifkan otot betismu. Otot betis. Gimana caranya? Makanya ada yang bilang ketika kamu sering melatih olahraga di otot betismu, Betis. umur kamu katanya lebih panjang. Jantung kebantu, dia Jantung gak perlu pompa kebantu. lebih banyak. Berarti main bola bagus ya, Dok? Ya? Weh, keren. Oke, anak bola. Kita harus bangga. Kita adalah anak bola. Otot betis kita keras-keras, Iya, Bos. sangat. Iya. Itu powerful banget betis. Dia jepit pembuluh darah naikin ke atas kan. Nah caranya gimana kalau pada bukan anak bola deh. Kalau duduk atau berdiri coba jinjit terus tahan 5 detik. Ini kontraksi nih itu. Oh Jinjit. iya. Coba jinjit. Iya. Tahan 5 detik, turunin lagi. Makanya kalau kamu Tahan 5 ngejim detik, jangan tangan doang ya. angkat betis, jinjit, Jinjit. turunin lagi Oh, yang gitu. nempel di tembok itu ya gini ya. Iya itu juga kan. I see. Itu dia, aktifkan otot betismu untuk membantu jantungmu. Nah, tapi kenapa, Dok, ada beberapa kejadian di olahraga gitu ya, kayak badminton kemarin ada yang gagal jantung lagi main. Bahkan dia atlet, Iya. udah terbiasa jantungnya. Iya. Ada juga di lapangan bola. Mm. Ya mungkin kalau kita cerita beberapa tahun lalu. Aku ingat Terus banget. ada juga di basket, tiba-tiba kena serangan jantung. Iya. Padahal dia mungkin nggak Ya. tahu ya, ada yang udah jarang main mungkin karena dia kaget. Iya. Tapi ada juga yang atlet nih, Iya. tiba-tiba kena serangan jantung. Itu menurut dokter kenapa? Nah, jadi penyakit jantung itu kita juga mungkin masyarakat harus tahu penyakit jantung itu banyak sekali. Serangan jantung hanya salah satu dari penyakit jantung. Oke. Bahkan dokter spesialis jantung pun punya subspesialis lagi. Subspesialis intervensi buat serangan jantung misalkan. Subspesialis pembuluh darah kayak buat varises ada lagi. Subspesialis irama jantung, perlistrikan jantung itu ada lagi gitu. Nah yang tadi Mas Atta cerita tentang tiba-tiba berhenti jantungnya, kebanyakan bukan serangan jantung. Serangan jantung kan khas nyeri dada, masih bisa ngomong, tolong sakit banget, masih keringetan, masih bisa jalan, itu serangan jantung. Tapi kalau henti jantung biasanya listriknya berhenti mendadak atau listriknya berantakan gitu. Nah, we never know apa yang bikin listriknya jantung berantakan kayak gitu. Tapi aku sering membantu kondisi-kondisi seperti itu. Yang henti jantung listriknya berhenti gara-gara habis main bola. Aku berhasil nyalain lagi pakai sebuah alat yang sekarang udah mulai banyak tuh di stasiun-stasiun, di airport, namanya AED. AED. Sering lihat kan? Itu AED. automatic elektrodefibrilator. Yang gini ya, deng. Nah ya itu kan sekarang semua orang harapannya sih kalau ada pelatihan. Nah teman-teman di AHA juga boleh tuh Mas Atta. Oh, bisa? Pelatihan bantuan hidup dasar semuanya harus bisa. Woi, nanti Boleh ada dong, tim ajarin boleh nggak, dokter? Ayo datang ke sini tim ajarin apa yang terjadi kalau henti Boleh, Dok. jantung. Boleh banget lagi, kita semua jadi bisa kan? Jadi saling jaga kan. Jadi Iya, kalau kalau ada yang terjadi. tiba-tiba jebret, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Oh, Pompa jadi jantungnya apa semua. Bukan hanya kita taruh yang buat api biar nggak kebakaran itu ya. Ya itu kan buat kalau di Disemprot. ini buat ada, diri. kita mestinya taruh di sekantor tuh ada satu ya. Satu aja udah fix satu. Boleh. Aku mau Beli taruh deh AED namanya. AED. Nanti aku ajarin cara pakainya. Wih, itu akan jadi konten sangat mengedukasi tuh. Iya, bantuan hidup dasar. Semua orang sebenarnya itu harusnya buat aku ya pribadi, aku nggak tahu setuju atau enggak menteri. Harusnya di SMA diajarin bantuan hidup dasar itu. Setuju. Andai semua SMA Setuju. bisa, wow, keren kan kita punya Setuju. pasukan yang ngerti bantuan hidup Untuk dasar. Kementerian Pendidikan, saya harap podcast ini bisa sampai ke sana. Masukin ke Tolong kurikulum. masukin di kurikulum SMP dan semua. SMA. SMA bisa lah. SMA butuh tenaga soalnya. SMA. SMA lah. betul. SMA. Jadi yang pakai tangan itu benar juga ya, Dok, yang ada yang pakai RJP tangan. itu resusitasi jantung. Iya, semuanya Taruh harus di sini. Iya Gitu harus ya. harus bisa semua.
Aduh, Itu aku juga pengen life belajar lagi. saving, bener. Jadi kalau dilakukan, kan keraguan-raguan itu musuh dari keselamatan, Mas Ata. Oke, Time is everything gitu. Kalau kita oke, tidak ragu karena kita pede, karena kita kompeten, karena kita pernah oke. belajar, maka tidak akan ragu menyelamatkan dan akhirnya selamat banyak Ada yang gitu. bisa dokter ajarin nggak di sini aja dalam Enggak, waktu enggak misalnya harus ada tangannya harus alat, gimana? ada alat. Oh, prinsipnya gini, Oke, bayangin jantung kita itu seperti botol air mineral ya, oke. bentukan gitu. Nanti kita taruh Isinya, gambar ya di atasnya ya guys, ada isinya kan, fotonya ya. isinya kan anggap aja darah ya. Kalau Oke, dia mompa sendiri ya. Nah, mm-mm. dia diem, tapi kan masih ada isi. I Berarti kita see. harus jadi jantung. Jadi pinjam apa ya? Pinjam guys. Pulpen, Pulpen, ada gak pulpen, pulpen? pulpen. Spidol. Atau spidol. Ini penting banget loh, ini bakal jadi di klip semua orang nih. Heeh. Terus nanti di share di seluruh sekolah, puluhan Iya, ribu seluruh Indonesia iya, di podcast ya. betul. Coba kita bayangkan, udah dia ini jantung, pasien tiduran ya, Mm-mm. ini jantung kita bentuknya kayak Oke. corong gitu. Di atas jantung kita itu nggak ada ya. Ini aja deh. Nah, ini. Oh itu tuh, boleh. Di atasnya ini tulang dada ini tulang dada. Heeh. Ini tulang dada. Di atas jantung kita ini tulang dada. Nah, ini tulang dada Oke, di atas ini ini ya. jantung, ini tulang dada. Nah, ini tulang Oke. dada. Oke? Oke. Kita manfaatin tulang dada ini nih untuk neken si jantung. Jadi dia kempes. Kalau dia kempes kan darah di dalam situ kepompa ke atas tuh. Kebayang gak? Satu, oke. dia kan ngembang lagi. Tuh. Kalau kena serangan, oh itu yang bikin dia kembali berdetak lagi. Kita kasih dia waktu untuk dia cari listrik lagi, untuk dia Oh. berdetak lagi, kan dia diem. Dia diem nih. Kita jadi jantungnya dia. Oh jadi Kita gantiin jantungnya dia. Dia mompa kan? Wer. Darahnya tetap ngalir, dia tetap I nyala. see. Makanya kita harus jadi jantungnya dia. Kalau kita harus jadi jantungnya dia, berapa sih pompa jantung semenit? Ya kira-kira kan 80 sampai 100. Berarti kecepatan kita harus 80 sampai 100. Oh Ya udah kita my hitung aja God. 80 sampai 100. Set. 1, 2, 3, 4. Sesuai kecepatan jantung gitu. Oh berarti 1, 2, 3. Ini harus dikunci. Ini kunci ya? kunci, anggap Kanan seluruh kunci. tangan kita ini adalah piston, oke? Oke. Taruh nih di tulang dadanya, Taruh gini, gini. lurus. Seluruh badan kita maju ke bawah. 1, 2, 3. 1, Jadi 2. bukan kayak sinetron Indosiar itu yang Oh bukan sinetron Indosiar ya guys. Gini. Oh gini. salah ya. Ini dari dokter beneran. Ini harus tegang tangannya. tegak sedemikian rupa, ini lurus, kunci. Seluruh badan kita maju, Oke. seluruh beban tubuh kita tekan tulang dadanya. 1. Tulang dadanya sebelah mana dok? Kalau boleh tahu. Sini. Dan nih. Jadi kan ini aja, ini kan udah perut ya. Dan titik ini tambahin 2 jari aja nah di sini. Atau paling gampang kan ada puting. Nah di antara 2 puting aja nah di sini. Nah di situ. Di antara 2 puting. Patokannya di antara 2 puting. Oke. Kalau di tengah Gitu. 100 kali. Bukan 30 kali tapi dengan kecepatan 100 kali per menit lah kira-kira. Oke, jadi Kecepatan. wah. Oh, mantap. Ini ilmu pertama kali gue belajar. Biasanya gue lihat di film doang nih. Iya, dengan kita bisa dia akan ngalir cepet. Sesimpel itu ya dok. Prinsip nomor 1 kalau untuk nolongin orang adalah panggil bantuan, itu nomor 1. Oke. Sebelum kita pompa, panggil ambulans atau apa sih 911 bukan. Di sini 119. 119. Telepon 119 atau 112 gitu. Telepon rumah sakit kayak puskesmas atau telepon apa. IGD rumah sakit, panggil ambulans misal gitu. Oke. Baru nolongin. Jadi jerit dulu gitu. Jangan sendiri aja. Jangan sendiri aja, prinsipnya gitu. Oke. Panggil 119, panggil ambulans. Baru kita bantuin. Dok, itu dok yang di film-film yang nafas buatan gimana tuh dok? Ya boleh sih, tapi ya udah coba chest compression aja dulu. Chest compression. Pompa Jangan apa-apa jantung langsung dulu aja. kasih napas buatan Belum aja ya. Jangan langsung. Tiba-tiba nafas buatan. Bentar. Ini dulu, bentar dulu. Ada pompanya Iya. dulu. Pompa dulu 30 kali dulu gitu. Kita jadi jantungnya dia gitu. Baru boleh napas buatan. Jadi siklusnya tuh 30 pompa, 2 kali nafas buatan. 30 kali pompa, 2 kali nafas. Itu dilakukan 5 kali, tidak boleh berhenti. Oke. Continuous. Satu siklus itu 5 kali ya. 32 gitu. Menarik banget ya. Nah, untuk nafas buatan sendiri, tutup hidungnya, jepit hidungnya. Oh. Tutup. Seluruh mulut kita harus melingkupi mulutnya dia. Jadi kita tarik nafas dulu. Sampai dadanya naik.
gitu keisi. Lagi. Dok, bukannya kita tiup itu karbon dioksida, Dok? Bukannya kebutuhan itu oksigen? Enggak. Kebutuhan oksigen tuh masih ada di situ, yang nanti diambil sama pembuluh darah dia, sama darah dia adalah hemoglobin tuh cuma oksigen. Jadi nggak apa-apa, jangan ragu, tiup sebanyak-banyak ke dalam mulutnya dia. Wah, naik 2 kali gitu. Itu keren banget loh tadi. Nah, nanti boleh dimasukin di klip tuh yang contoh RJP ya, pompa jantung, chest compression, sama napas buatan, Cara jepit, napas buatan. jepit hidungnya terus tiup. Oh, hidungnya dijepit dulu. Tutup, kan Tutup. nggak boleh tiup. Oke. Dikokop. Jadi Dikokop. mulutnya dia tuh kita lebih lebar daripada mulutnya dia gitu. Oke, Ya. oke. Jangan mikir yang aneh-aneh. Enggak, ini kan ini medis. Enggak, mereka pada ketawa soalnya, Dok. Nah, kalau berarti persepsi orang tuh kayak, aku takut olahraga biar takut serangan jantung, malah itu Makanya gimana kalau aku bilang, kalau kamu nggak olahraga kamu serangan jantung. Ya. Jadi jangan kebanyakan nyalain olahraganya. Iya, Atau yang kayak gini, kamu udah jadi atas jam 7 jam 8 jangan olahraga, nanti jantungnya basah katanya. Aduh. Ada yang gitu kan. Gitu Nanti ya. jantungnya kamu kalau di atas jam 8, kan ada yang sempat olahraga di atas jam 10 malam misalnya. Nanti jantung kamu basah katanya. Angin duduk kata gitu-gitu. Nah iya, gimana kalau aku bilang, kalau tadi kan aku anggap olahraga sebagai obat. Iya. Nah, gimana kalau aku bilang obat itu juga semua butuh dosis, bener kan? Iya. Mulai dulu, jangan FOMO. Lihat orang lari 10K, ikutan 10K, belum pernah push up, belum pernah sit up, tiba-tiba 10K, ya nggak mau, kolaps bisa. Kolaps, Akhirnya iya. ketemu aku di ruang gawat darurat, malah gimana? Sabar, latihan dulu. Iya, istilahnya Slowly, ngeliat slowly. Om Adera yang ngangkat 100 kilo. Lah kita Kamu pengen. datang 100 kilo, ya patah tulang-tulangmu. Makanya. Sama otot-ototmu, gak Jadi, keangkat justru. Iya, tadi kalimat pertama benar, yaitu olahraga yang terbaik adalah olahraga yang dilakukan titik. Tapi ada kalimat keduanya. Yang terbaik kedua adalah konsisten dan progresif. Konsisten dan progresif. Naik pelan-pelan. Jangan mau naiknya cepat, nanti turunnya juga cepat. Iya, bahkan kemarin aku di Habib itu, di Habib Jam, aku ajarin ada sebuah gerakan yang buat teman-teman semua pada mager ini, yang tidak bergerak tapi itu cukup bakar kalori luar biasa. Namanya plank. Plank yang kayak buat gym. Diem, dada perut paha tidak boleh nyentuh lantai. Selama Aku propose dulu ke teman-teman semua di sini 10 detik dulu aja. 10, 9, masa nggak bisa? 7, 6, 5. Gini-gini nih, tangan. Pertama kan gemeter-gemeter ya. Tapi aku naikin frekuensinya. Aku habis subuhan, habis zuhur, plank, habis asar, plank, habis maghrib, isya, plank 10. Aku lakukan tiap hari, tiba-tiba minggu kedua aku bisa 20 detik. Masa tak, weh asik kan. naik 30 Minggu ketiga aku bisa 30 detik. Sampai satu saat aku berhasil hit 3 menit plank. Bangganya luar biasa. Pantes badannya fit Aku banget ya, bisa dokter. 3 menit. Terus aku searching di Google, siapa pemegang rekor plank terlama di muka bumi? Oma-oma 58 tahun 4,5 jam planknya. Aku langsung rendah hati sekali, Masya Allah. Ada oma-oma Iya, orang Kanada. 4,5 jam. Ya antar dia lupa lagi plank atau gimana demensia. Lupa tapi kan berat banget. Aduh. Aku langsung aku coba 3 menit, beliau bisa 4,5 jam. Jadi teman-teman masa 10 detik aja gak bisa. Kalah Bisa sama lah. oma-oma ya. Oh. Umur berapa, Dok? 58 tahun orang 58 Kanada. Ya tahun. ampun. Itu mungkin dia karena udah dilakuin dari kecil ya, Dok ya. Iya, makanya. Berarti kan kalau mau start, ayo kita rame-rame start 10 detik dulu aja. Oke. Konsisten, progresif. Sama kayak kemarin Om Adere bilang, oke kamu katanya nggak bisa nge-gym, ya udah mulai setiap habis sholat push up aja kamu 5 kali, 10 kali. Aku jadi lebih baik daripada Om Adere, aku diem doang itu. Plank. Kalau Om Adere masih push up. Masih bisa. Kalau aku sendiri kemarin aku bilang ke istriku, sejak 1 Januari ya sampai nanti 1 Desember aku pengen nyoba 100 per hari. 100 push up? Push up 50 pagi 50 sore gitu. Dan so far sih sampai Februari ini konsisten. Difotoin sama istriku. Kita konsisten gak ya sejak ketemu sama Adere kemarin? Konsisten inilah yang membuat orang itu sukses. Kalau di karir dia sukses, kalau di kesehatan dia juga bisa sukses. Bener. Jadi konsisten ini udah kunci sukses guys. Sukses hidup, sukses kesehatan, sukses keluarga, udah. Kamu percayakan aja sama konsisten ya. Jadi kalau udah males-malesan, anget-angetan, cuman FOMO-FOMOan, udah jangan ikutin. Iya banget. Berarti kita tuh ngobrol itu udah bicarain. Satu lagi belum nih, tinggal satu. Jadi kan ada tripodnya nih, Mas Atta. Tripod ini menggambarkan 3 kakinya imunitas tubuh. Tadi kita udah bahas nutrisi. Kan, makanan.
Kita sudah bahas olahraga. Nah, satu lagi. Tidur, istirahat. Allah, itu gue yang langsung kena des. Ternyata ini ada nutrisi cukup, olahraga cukup, tidurnya nggak cukup, berantakan, Sama jatuh nih. aja, Bo. Jatuh. Kan kudu tiga-tiganya kudu Tidur, kuat guys. gitu. Jadi tidur tuh harus berapa jam sih, Dok? Nah, kerennya sekarang itu udah ada penelitian banyak ya. 6-7 jam tapi tidur dalam itu sudah sangat-sangat cukup. Deep sleep, REM sleep gitu. Jadi kalau kita pakai jam-jam kesehatan gitu, Ya kan kelihatan tuh sleep, ada ya. REM sleepnya tuh. Deep Oke. sleepnya itu yang jadi nggak banyak movement gitu. Terus mimpi, misalkan mimpi yang nyata banget gitu. Itu tuh REM tuh, masuk fase REM tuh masuk. Kadang mimpi buruk juga, Dok. Nyata Gitu banget, ya. saking nyatanya tuh buruk banget. Langsung kebangun. Kebangun. Nah, aku mau kasih tips gimana cara bisa biar tidur yang Pules. deep gitu. Oke. Gampang hafalnya. 4-3-2-1-0. 4 jam sebelum tidur tidak lagi beraktivitas berat yang naikin nadi. Misalkan mau tidur jam 11 ya, jam 7 tuh ya udah nggak, sebenarnya udah nggak ada aktivitas yang naikin nadi. 3 jam sebelum itu tidak makan berat lagi. 2 jam sebelum tidur udah nggak usah minum lagi, atau tuh terakhir minum lah gitu. 1 jam sebelum Sejam tidur. lepasin handphone karena cahaya biru itu mancing hormon melatonin, keblok tuh hormon tidur. Tabuk tuh tadi, tabuk buang. Tidur masih aja pegang HP. Iya, sejam kasih. Nah, sejam terakhir tuh sebagai suami istri itu saatnya kelonan, pilotok tanpa HP sebenarnya. Sampai ketiduran. Sampai pules Tapi gitu. biasanya kalau udah ngobrol sama istri nggak jadi tidur. Berantem. Ngobrol pilotok berantem. Berantemnya kan ada berantem yang so Happy, sweet, ada berantem yang ya, nggak tahu berantem yang mana. paham. Bisa terjadi juga dua-duanya. sangat bisa. Yang terakhir 0 detik sesaat sebelum mau tidur pipis. Karena memang kita tidak pipis setiap detik, Mas Atta, tapi ginjal kita itu pipis setiap detik, dia ngebuang urin setiap detik. Ditampung dulu di kandung kemih. Kandung kemih penuh, kita kebelet pipis, kebangun. Kalau kebangun kan jadi nggak pules. Jadi biar kita nggak kebangun selama 6 jam, kosongin dulu. Gitu, pas bangun baru pipis gitu. Nah, kalau tidur itu wajib di malam hari atau gimana, Dok? Kan ada juga orang kerjanya, bener. oh aku shiftnya shift malam. Iya, Banyak tuh bener. orang sekarang shift malam. Iya. Kalau nggak mampu malam, misalkan tidur dalam malamnya cuma 2 jam, itu bisa di cover ke siang. Cuma akhir butuh waktu lebih banyak di siang hari recovery-nya itu. Oh, karena beda kualitasnya. Iya, kualitasnya beda banget. Kalau Irama sirkadian tubuh kan berubah banget. Makanya kebutuhan siangnya jadi lebih banyak. Dok, aku nggak bisa tidur malam tapi siangnya bisa power nap 20-30 menit. Wih, cukup. Power nap juga udah banyak penelitian bilang bahwa itu sangat membantu power nap itu. power nap tuh tidur 30 menit. Itu udah lumayan seger recover banget ya. tuh siang tuh. Abis sholat zuhur misalkan tuh bisa power nap gitu. Makanya ada sunnah Nabi itu mengatakan khailullah. Gitu. Jadi tidur sebelum sholat zuhur 1 jam itu kualitasnya sama dengan 4 jam. Gitu. Iya, aku diajarin tuh sama kiai, Iya, mungkin orang-orang cocok pintar. kan, misalkan kalau nggak bisa malam Cocok banget. power nap gitu. 1 jam Covernya sama dengan 4 jam. iya. Prinsipnya kebutuhannya 6-7 jam tadi. Dok, gimana kalau aku emang ada grafiknya, Dok? Ada. Kalau tidur cuma 5 jam per hari, grafik angka harapan hidup turun. 4 jam sehari turun, apalagi cuma tidur sejam sehari, turun banget tuh angka harapan hidup. Dok, kalau gitu aku tidur aja terus. Enggak juga, ternyata di atas 8 jam tidur 10 jam angka harapan hidup turun juga. Apalagi yang tidur kayak koala 19 jam itu angka harapan hidup turun banget. Oh, sama aja nggak jadi sehat jadinya. Jadi grafiknya gitu. Iya, udah nggak kerja, nggak punya penghasilan, nggak bisa makan dia. Makanya Malas jadinya gendut lagi ya. Kembali ke Makanya. lemak lagi, jadi penyakit lagi. Iya. Makanya yang terbaik adalah 6-7 jam tidur deep sleep, tidur dalam. Gitu. Oke. Kalau misalnya kayak jet lag gitu gimana, Dok? Kan Oh, iya, orang kan kalau perbedaan. misalnya malamnya Indonesia sama malamnya Amerika beda Iya. nih. Jadi kadang-kadang kita tidurnya pas ke sana, Iya. siangnya kita udah ngantuk. Benar. Jadi kita kan ngikutin jam yang mana itu tetap pengaruh nggak sih, Dok? Apa karena kita Iya. metabolismenya udah Indonesia, jadi tetap malamnya kita itu siang di sana apa gimana? Iya, itu butuh udah ada penelitian lagi, itu butuh 12 jam untuk adaptasi sebenarnya. Tapi kita harus pastiin pas di sana jam tidurnya ikutin mereka. Gitu, jangan ngikutin badan dipaksa. Kalau belum ngantuk tutup pakai mat, digelapin apa semua, didinginin sedemikian rupa sesuai sama jam di sana gitu. Jangan, ikutin aja malamnya sana. Iya, ikutin malamnya sana untuk adaptasi. Jadi buat teman-teman yang jarang belum ke belahan dunia lain, itu teman-teman bayangin deh. Anggap ini bumi ya bulat gitu. Ini aja deh. Anggap ini bumi ya. Bumi. Ini Indonesia di sini,
Matahari di sana. Ini Oke. matahari. Matahari. Ini matahari ya. Heeh. Nyinarinnya ke sini. Teman-teman tahu nggak Amerika di mana? Sini. Iya, Amerika Dia di situ. gelap malam, Jadi dia nggak, bulan di sini. 12 siang di sini, 12 malam di sana gitu. Iya. Nah, gimana badan kita biasa 12 siang kok tiba-tiba kita ke Muter, sana. ya kan? Muter. Nah, nanti juga sama pas balik gue sama kan. Heeh. Biasa gitu juga. Sepet Di banget sana tuh. 12 siang, di sini 12 malam gitu. Sepet banget. Kemarin itu. aku di Brazil itu 10 Sama jam ya? banyak kan. 12 jam juga? Iya, itu sepet banget matanya. Asli. Jadi waktu asli, karena asli. aku karena kesana kerja kan. Jadi waktu kerjanya tuh wah, Oleng banget ya. oleng banget, kayak orang mabok. Tapi dikasih waktu sejam itu, sehari itu nggak untuk recover dulu gitu. Waktu itu emang hari pertamanya udah ada giatnya. Wih, my god, keren banget. Pekerja keras sesungguhnya. Namanya kerja ya dok ya. Luar biasa, luar biasa. Nah kalau misalnya abis makan tidur boleh nggak dok? Iya, itu kurang bagus sebenarnya kan. bagus. Karena Tapi kan usus kita harus tetap gerak, tetap kerja, tetap Oke. usus kita loh tanpa kita tahu itu gerak terus. Iya, Usus kita itu. Kalau kita dipaksa tidur ya wah berat banget tuh metabolismenya. I see, Kurang I see, sehat, I kurang see. sehat. Mungkin ini kita udah mau menuju ke akhir. Mungkin Iya, nggak kerasa ya, nggak cepet kerasa ya. Ini kita udah sejam ada ya. Masya Allah. 50 menit. Wow. Aku ada dengar cerita dari dokter. Katanya kan dokter ini salah satu kepala IGD. Katanya di bulan Dokter, puasa Oh. IGD ini jadi sepi. Kenapa bisa gitu? Bukan sepi, IGD sih jarang sepi ya. Cuma jumlah pasiennya Menurun, sloping oke. down, menurun Oke. gitu. Kenapa di bulan puasa ini IGD bisa menurun pasiennya? Iya, makanya kadang aku mikir apakah sebenarnya sumber masalah atau sumber penyakit itu dari apapun yang kita masukkan ke dalam mulut ya. Nah. Di saat banyak yang menahan diri, nggak masukin semuanya ke dalam mulut, kok serangan jantung sama stroke berkurang. Pas lebaran naik lagi semuanya Mas Masuklah ke Sato. IGD semua. Iya, di rumah dari pagi sampai pagi lagi apa yang ada di rumah Diem terus aja gitu. Makanya Sebebas-bebas sedih banget ya. mungkin. Jadi sebenarnya menurut aku kalau teman-teman mau memastikan mau pola hidup sehat, manfaatkan Ramadan ini. Kedisiplinan, pembentukan semua tuh di bulan Ramadan ini biar diteruskan after Ramadan gitu. Oke. Olahraga rutinnya, tidur cukupnya, nutrisi cukupnya dipastikan di bulan Ramadan ini akhirnya jadi kebiasaan sehat gitu. Biar nggak ketemu saya di gawat darurat gitu. Wah, Jadi kita ketemunya di acara-acara aja, jangan di Iya. rumah sakit. Nanti di situ stres ketemunya, nggak bisa ketawa-ketawa gini. Nggak bisa. Kalau ini dok, ini aku ada nasihat buat salah satu teman sama tim aku. Oh, Jadi dia badannya overweight obesitas, menuju overweight. obesitas. Definisi obesitas tapi Mas Sato tahu nggak? Apa tuh dok? IMT-nya, indeks massa tubuhnya lebih dari 30 itu Oke. fix dia obesitas. IMT itu apa? Berat badan kita dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Kalau di atas 30 nanti dihitung ya berat badannya dia berapa, tinggi atau berat badannya berapa itu. Aku? Bukan. Temanku 100, mungkin dia 110, 110. Oke. 105. Dengan tinggi badan? Tinggi badan mungkin 170. 100. Ya udah obesitas itu. Ya. Terus Nah, gimana? aku tuh selalu bilang, udah nanti kamu ini olahraga deh ini. Tapi kadang-kadang dia punya pemahaman kayak cintailah dirimu. Paham. Jadi cintailah tubuhmu. Habis itu kan aku jadinya nggak mau kasih nasihat lagi. Tapi ada juga yang nerima kayak, iya bang, aku mau sehat bang, aku mau olahraga. Tapi ada juga cintailah tubuhmu, cintailah fisikmu. Jadinya dia mencintai tubuh dia yang gede. Iya. Menurut dokter itu boleh apa enggak? Iya. Iya makanya aku kurang setuju sama itu definisi cinta tubuhmu versi awal, versi terbaiknya, bukan yang ini gitu. Gitu. Cintai tubuhmu versi terbaikmu, gitu. Ada lanjutannya ya. Iya, cintai tubuhmu di versi terbaikmu. Iya. Tapi kalau versi terbaiknya memang dia badannya Belum. Versi gitu. terbaik adalah angka ideal tadi IMT-nya antara 21 sampai 25, semua ada parameternya gitu. Oke. Iya. Aku juga sama. Aku kan dulu sempat 100 kilo. Hah? Dokter sampai 100 juga? Aku pernah 100 kilo. Obes berarti? Makanya aku sangat memahami perasaan teman-teman yang obes tentang gak pedulinya itu. Oke. Memang butuh triggernya itu loh. Apa itu triggernya, Dok? Aku dapat banget. Waktu itu lagi jaga IGD, kedatangan pasien umurnya sama kayak aku, tanggal lahirnya sama 31 Agustus, Virgo banget ya. Serangan jantung depan aku dengan berat badan sama, kacamataan juga.
untung bisa aku selamatin gitu. Allah. Serang itu tuh. Langsung aku nanya ke diriku sendiri, ini berikutnya aku atau gimana gitu loh. Oh, oke. Aduh, aku udah nggak beres nih, aku udah nggak beres. Akhir sejak saat itu ngambil keputusan, oke aku mau turun berat badannya gitu. Emang harus ada triggernya itu. Karena dulu aku pikir nurunin berat badan itu cuma 50% jaga makan, karena 50% olahraga. Salah Mas Atta. Salah. Ternyata jaga makanan cuma 20%, olahraga cuma 20%, 60%-nya niat yang kuat dan keikhlasan menjalankan si 40% ini. Itu. Niat yang kuatnya Itu yang itu ya? berat kan. Tapi setelah dapat trigger itu, akhirnya aku mulai sloping down, turun. Yang ngebantu aku plank tadi. Kan plank kan nggak ngerusak lutut kan. Kan beban berat tuh kalau suruh lari, aduh sakit lututnya. Tapi kalau plank enggak. Ayo plank dulu kalau gitu olahraganya. Mulailah dari plank. Ya start dari plank. Oke. Jadi kalau berarti nggak benar ya dok katanya, atau benar orang kalau gendut itu lebih gampang kena serangan jantung gitu? Iya kan obesitas salah satu faktor resiko tadi. Iya. Bukan karena kejepit gitu ya dok? Bukan jantungnya kejepit. Ya jantungnya juga kelingkupi lemak. Iya, Cuma yang paling ngeri itu serangan jantung adalah lemak di dalam pembuluh darahnya itu. Jantung itu Mas Atta, raja sedekah sesungguhnya. Tidak ada yang bisa ngalahin jantung. Raja sedekah sesungguhnya. Itu bisa di quote. Jantung adalah raja sedekah sesungguhnya. Dia Karena penghasilannya 100%, disedekahkan lagi 95%. Dia hanya hidup dari 5% aja. Oh my God. Kita sedekahnya 5%. Iya kan? Jantung 95% dikasih lagi ke orang Mas Atta. Ke organ lain. Dia hanya hidup dari 5% lewat arteri koroner. Kalau ada sumbatan di situ namanya penyakit jantung koroner. Makanya serangan jantung itu terjadi karena sumbatan itu. Udah cuma didapat 5%, kesumbat pula. Ya dia gak bisa napas, gak ada nutrisi, gak ada oksigen gitu. Oke. Keren ya. Wah ini sih udah di akhir. Terima Sayangi kasih banyak. jantungmu. Jadi, sayangi jantungmu. Yap. Terima kasih banyak loh dokter. Dengan senang hati Mas Atta. Tapi sorry dok, ada satu pertanyaan mengganjal banget. Kalau aku lagi berdebat sama orang yang gak mau hidup sehat. Ini aku selalu ketemu nih pertanyaan ini. Aku bilang kamu hidup sehat lah biar kamu tuh nggak cepet sakit ini. Nanti dia jawabnya gini, hidup mah ada yang ngatur. Orang mati udah ajal katanya. Orang mati kan udah ajal bukan karena penyakit. Aku sih udah punya jawaban. Tapi kalau aku pengen tahu kalau jawaban menurut dokter gimana? Iya makanya karena aku udah ketemu kematian dari usia 0 sampai usia 99 tiap tahunnya aku ketemu karena kan dokter yang langsung menghadapi gitu ya. Ya aku di satu kalimat tertentu bener ada yang ngatur, tapi sebab akibat itu diserahkan kembali sama Gusti Allah gitu. Karena dok bukannya sudah ada yang nulis. Ya betul, kalau tulisan Tuhan di buku takdir kamu tulisannya as you wish, gimana sesuai keinginanmu, gimana tulisan Tuhan? Dalam gak tuh? Dalam banget. Gusti Allah udah nulis di buku takdirmu as you wish. Di halaman tertentu. Lah kita as you wish ya. Wow. As you wish-nya seenak-enak jidat. Kan akhirnya tinggal dinilai sama Gusti Allah kan. Allah juga maha kuasa. Lihat nih hamba yang ngejaga dirinya, mungkin Allah lebih sayang gitu kan. Berarti bersyukur dengan apa yang dia berikan kepada kita. Ya betul. Ini kan cuma titipan, semua kita kembalikan lagi semua. Masya Allah. Kalau jawaban aku bener gak ya dong? Aku selalu bilang gini, pas lagi ditanya nih sama orang, iya kan kita ajal udah ada yang ngatur. Oke, aku bilang gini. Oke, misalnya umurnya si Fulan, kamu ditakdirkan hidup sampai umur 70 tahun. Oke. Yang aku bilang ke dia, kalau kamu hidupnya sehat sama hidupnya gak sehat tuh ada bedanya. Menuju kamu umur 70, kalau kamu hidup sehat sampai umur 70, kamu gak nyusahin anak istri kamu, gak nyusahin orang sekitar, kamu bisa ngelihat mereka sekolah, ngelihat mereka lulus, kamu bisa main sama cucu-cucu kamu. Tapi ada satu sisi lagi, kamu menuju umur 70, di umur 40 kamu udah cuci darah, kamu udah kena serangan penyakit, kamu udah kena stroke, kamu jadinya penyakitan dari umur 40 sampai 70. Di mana nikmatnya kamu hidup 30 tahun sisa hidup kamu hanya dengan penyakit yang akan kamu nyusahin keluarga kamu, bukan hanya nyusahin secara tenaga, tapi materi, pikiran. Terus produktivitas, usaha. Bener. Itu aja yang aku jelasin. Itu jawaban yang fantastis. Oke banget. Oke dok. Jadi kalau aku bilang lifespan itu ya benar 70 tahun. Tapi ada satu lagi, healthy span. Rentang sehatnya, rentang hidup ya. Rentang sehatnya itu mau kamu yang nentuin rentang sehat, rentang hidup ya. Rentang sehatnya ini loh.
mau sampai 40 doang sehatnya atau mau sampai 50 doang apa Betul. 60 rentang sehatnya ini. Kan sebisa mungkin health span-nya bukan life span-nya, tapi health span-nya sepanjang-panjangnya gitu. Iya, Masya Allah. Luar biasa, terima kasih banyak dok. Ini makasih banget aku dari tadi. Dengan senang hati Thank aku juga you, thank happy bisa you. ketemu langsung sama Mas Hatta di sini. Iya, mungkin terakhir penutupan gue closing statement dok untuk para anak muda, milenial Gen Z yang nonton video ya. kali ini agar mereka mencintai diri Ya. mereka dan bisa produktif di kehidupan sehari-hari dengan cara yang sehat. Yes, betul. Ya buat teman-teman semua yang mendengarkan, sekedar tahu sungguh tidak ada manfaatnya. Tapi tahu dan mengimplementasikan, insya Allah teman-teman akan sehat, bahagia, sejahtera, dan jauh dari serangan jantung dan stroke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's a wrap. Vamos, dokter keren.